menyadari betapa berat kepayahan dan kesusahan yang harus ditempuh dalam mencari keuntungan yang sedikit dari dunia yang hina itu. Kemudian jika ia memperoleh keuntungan yang tidak seberapa sesudah bersusah payah, ia akan melupakan penat lelahnya dan menganggap apa yang telah dicapai dan keuntungan dunia yang fana itu sebagai suatu keuntungan yang besar. Jika ia mengetahui bahwa semua sifat itu ada pada dirinya, tidaklah ia merasa khawatir jika dirinya kelak dianggap sebagai seorang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dianggap sebagai orang-orang yang masih meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Hingga sekarang belum pernah ada berita yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sendirian sekalipun satu sholat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasayil Imaniyah daripada karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan kepada kita nasihat tentang keagamaan. Tidaklah beliau memberikan nasihat kecuali beliau menghendaki kebaikan kepada kita. Dengan kita mendapatkan nasihat dari beliau, maka beliau menghendaki kebaikan tersebut ada pada diri kita manakala kita menerima dan mengamalkan daripada nasihat beliau. Di antara nasihat beliau masih berkaitan tentang sholat, yang mana kita sangat diharapkan untuk bisa menegakkan dan mendirikan sholat. Supaya kita bisa dikatakan mendirikan dan memelihara sholat, diantaranya itu dengan kata beliau di sini membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Artinya tidaklah melaksanakan sholat yang 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kecuali dengan berjamaah. Jadi membiasakan diri, bukan sekali-sekali, enggak, ini membiasakan diri. Artinya seandainya tertinggal, dia merasa kerugian yang sangat besar. Adapun masalah hukum melaksanakan sholat berjamaah atau sholat fardu dengan berjamaah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, menurut daripada Imam Nawawi, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi daripada ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyatakan bahwa hukum melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu dengan berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya di dalam suatu wilayah itu hendaklah dilaksanakan sholat berjamaah. Seandainya tidak ada satu jamaah pun yang berdiri di satu wilayah, maka berdosa semua yang dihukumkan fardu kifayah melaksanakan sholat fardu tadi, mendapat dosanya semua. Anggap misalnya dalam satu rumah aja, dalam satu rumah laki-lakinya ada berapa misalnya, yang balik misalnya ada 2 orang, maka dari 2 orang ini harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Seandainya dua-duanya tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dua-duanya berdosa. Karena itu hukum fardu kifayah. Anggap dalam satu rumah ada bapak, ada suami, ada istri, ada anak laki-laki yang balik. Nah, seandainya si bapak nggak melaksanakan sholat jamaah, si anak yang sudah balik laki-laki tidak melaksanakan sholat jamaah, maka dua-duanya berdosa. Nah itu apabila dikatakan hukumnya fardu kifayah.
Adapun menurut Imam Rafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah tidak seperti yang disampaikan tadi. Jadi barang siapa yang diantara dua orang tadi melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, maka dia mendapat pahala yang besar dan tidak dikatakan sampai berdosa. Tapi kata ulama, manakala terjadi khilaf di antara ulama, maka kita usahakan ambil yang paling berat. Yang paling berat mana? Fardu kifayah. Adapun untuk orang lain terserah. Adapun kita pribadi, kita usahakan mengambil pendapat yang berat. Nah, siapa yang dihukumkan fardu kifayah tadi atau sunnah muakkadah tadi untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah? Yang pertama adalah syaratnya laki-laki. Artinya perempuan ini nggak masuk di hukum tadi. Nah, artinya dia hukumnya sunnah, bukan sunnah muakkadah. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Yang ketiga, berakal. Artinya tidak sedang gila ataupun pingsan ataupun sedang dalam keadaan tidur. Yang keempat, balik. 15 tahun kalau dihitung secara umur, atau mimpi basah misalnya, atau dengan umur misalnya. 4. Kemudian yang kelima, punya pakaian yang menutup aurat. Yang keenam, tidak ada uzur. Yang ketujuh, orang yang misalnya diupah dengan upahan yang tertentu untuk melaksanakan suatu amal perbuatan yang bisa lulus dengan dia melakukan. Ya, ambil contoh misalnya imam yang diupah misalnya. Nah, ini artinya dia berlaku hukum tadi. Ya, tentu ente fulan kami upah untuk menjadi imam di masjid ini misalnya. Nah, dia berlaku hukum tadi fardu kifayah atau sunnah muakkadah tadi. Dan lagi apabila seseorang yang misalnya diupah, misalnya upahan yang bisa menghalangi dia daripada melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, nggak berlaku hukum tadi, nggak berlaku fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Misalnya dia mendapat upahan yang halal, yang mubah, diupah orang pekerjaan yang halal dan mubah, yang bisa menghalangi dia daripada melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Nah, ini nggak berlaku, artinya dia tidak terkena hukum fardu kifayah atau sunnah muakkadah tadi. Kemudian yang ke-6, bukan seseorang yang melakukan perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Arti kalau orang yang safar yang boleh, safar yang sudah melebihi batasannya, itu dia boleh
tidak berlaku hukum fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah. Kemudian yang ketujuh, yang dihukumkan fardu kifayah atau sunnah muakkadah melaksanakan sholat tadi adalah sholat 5 waktu yang pada waktunya. Yang pada waktunya. Artinya kalau misalnya bangun jam 7 pagi misalnya. Nah, ini kan artinya dia mau melaksanakan sholat subuh tapi qadha. Nah, ini hukumnya enggak fardu kifayah lagi dan tidak sunnah muakkadah. Ya udah, kerjakan aja. Nah, misalnya sendiri, kalau misalnya enggak ada jamaah, tapi hukumnya tetap sunnah. Kalau bisa berjamaah juga, misalnya kalau ada teman yang sama-sama telat bangunnya, ya udah berjamaah, tapi hukumnya sunnah, bukan fardu kifayah atau bukan sunnah muakkadah. Nah, itu kalau dilihat dari segi hukum, melaksanakan sholat berjamaah, sholat yang 5 waktu. Adapun dari segi nilainya, menurut riwayat yang sahih itu disebutkan 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 di hadis yang lain disebutkan 25 derajat. Sebagaimana kita tahu, 1 derajat itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Ibarat kedudukan itu jaraknya 500 tahun perjalanan. 1 derajat dikalikan 27 atau 25, sangat jomplang, sangat jauh sekali kedudukannya. Jadi orang yang misalnya selalu sholat berjamaah itu jaraknya jauh dengan orang yang nggak membiasakan sholat berjamaah, sekalipun sama-sama masuk surga nanti. Kemudian nah, maka barang siapa yang menganggap enteng daripada keuntungan yang sangat besar ini, maka orang tersebut adalah orang yang lalai, melupakan daripada urusan agama. Artinya dia menganggap sepele, menganggap wah, padahal nilainya sangat luar biasa. Bandingannya manakala seseorang misalnya untuk mengejar dunia, yang kerja keras misalnya mengejar dunia, dia dapat nilai yang tinggi misalnya. Ini kerja siang dan malam, akhirnya dia punya kekayaan yang banyak karena dia berusaha rutin nih, bangun jam 6 pergi ke pasar, jam 6 sore baru pulang, rutin diamalkannya, akhirnya dia kaya, jadi milioner misalnya. Ada yang satu jam 8 baru buka, jam 4 ini nggak sekaya sama yang tadi. Misalnya kalau dari segi dunia, tapi kalau dari segi akhirat, nah ini seharusnya kita membandingkan seperti itu. Orang yang kedudukannya lebih tinggi di akhirat, hendaklah itu yang menjadi tujuan kita, yang menjadi patokan kita. Jadi untuk urusan akhirat kita pandang yang di atas, untuk urusan dunia kita pandang yang di bawah. Bahkan kata beliau di sini, apakah tidak khawatir manakala kita meremehkan mengamalkan sholat berjamaah, itu bisa dianggap seorang yang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dianggap orang yang ragu-ragu dengan janji Allah. Wah, biasa aja ya, 25 derajat, 27 derajat. Oh, yang penting Anda khusyuk katanya. Nah, jangan dianggap remeh. Dan tidak pernah ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi
melaksanakan sholat fardu tidak berjamaah. Artinya Nabi selalu berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu dengan berjamaah. Sekalipun satu sholat tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membiasakan, bisa mengamalkan daripada sholat berjamaah di sholat fardu kita. Kita istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh dan mengamalkan sholat berjamaah ini. Bahkan misalnya kalau kita nggak dapat berjamaah, misal ketemu misalnya sudah kita melaksanakan sholat zuhur misalnya, tunggu, atau misalnya datang ke masjid misalnya, udah selesai, sudah bubar, nggak ada orang, udah sholat misalnya sendirian. Tapi kita usahakan niat sholat berjamaah, kita niatkan sholat berjamaah. Terus kalau misalnya sudah selesai, ada datang orang, ajak sholat berjamaah. Nah, supaya kita sekalipun kita mengulangi, kita sudah tadi dengan sendirian, kita ulangi sekali lagi dengan berjamaah. Nah, karena ada di riwayat yang disebutkan bahwa pada suatu hari ada 2 orang utusan dari luar kota Madinah menghadap kepada Nabi kita SAW. Ketika selesai berjamaah, Nabi dan para sahabat datang kedua orang ini. Kalian sudah sholat, kata Nabi ini bahasanya. Sudah sholat? Udah, katanya. Artinya sholat sendirian, tidak dalam berjamaah. Akhirnya Nabi menyuruh sebagian sahabat temenin nih untuk melaksanakan sholat berjamaah. Artinya disuruh mengulang lagi untuk melaksanakan sholat fardu tadi dengan berjamaah, walaupun sudah dengan sendirian, supaya mendapatkan fadilat daripada melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang sudah kita peroleh, kita istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatu syifaan Allah. Allah